Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini membahas tema yang kita bahas secara ringan, yaitu filsafat dan keteladanan. Kita ingin memulai dengan seuntai kalimat yang diungkapkan oleh seorang filsuf, gurunya Plato, yaitu Socrates. Socrates mengungkapkan, "The anaximen, life is not worth living." Kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak bernilai. Sementara itu, kehidupan yang bernilai adalah kehidupan yang mampu memberikan keteladanan. Di setiap jejak langkah yang ditinggalkan adalah keteladanan yang dapat diikuti oleh orang sesudahnya. Kalau kita berbicara keteladanan berasal dari kata dasar teladan yang berarti sesuatu atau perbuatan yang patut ditiru atau dicontoh. Kita sering berharap atau kita sering menuntut agar orang-orang yang di atas kita memberikan keteladanan. Kita selalu menuntut agar para pejabat, pemimpin, atau siapapun yang memegang teraju bangsa ini agar memberikan keteladanan. Tetapi kita sering lupa bahwa keteladanan itu dibangun dari hal yang kecil-kecil, dibangun dari hal yang sederhana, dan dibangun dari diri sendiri. Kita tidak akan pernah bisa berbicara tentang bangsa yang besar kalau tidak diawali dengan bangunan-bangunan keteladanan dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, dari individu-individu. Sebutlah misalnya contoh ketika kita masuk pesawat terbang. Begitu pesawat mulai akan diterbangkan, biasanya pramugari akan memperagakan bagaimana keselamatan penerbangan. Coba kita perhatikan ketika pramugari memperagakan bagaimana menggunakan alat keselamatan penerbangan. Ketika terjadi kecelakaan kepada pesawat, perhatikanlah, hanya beberapa orang saja yang memperhatikan ragawati tersebut. Sementara yang lainnya sibuk dengan HP, sibuk berbicara, sibuk dengan aktivitas sendiri. Memang kelihatannya sepele, tetapi ini adalah keteladanan awal, yaitu care, kepedulian kepada orang lain. Bayangkan kalau yang berdiri memperagakan itu diri kita sendiri, tidak diperdulikan oleh orang lain, bagaimana rasanya? Perhatikanlah ketika dosen menjelaskan materi kuliah di dalam kelas. Dosen sibuk menjelaskan materi kuliah, mahasiswa juga sibuk dengan HP-nya. Begitu pula ketika mahasiswa berkeluh kesah tentang kesulitannya. Misalnya mahasiswa berkeluh kesah bagaimana skripsinya yang tidak bisa selesai, bagaimana kesulitan membayar SPP. Lalu dia mengirimkan WA, SMS melalui WA kepada dosennya. Ada kalanya dosen hanya memberikan jawaban dengan emoji berbentuk salam atau jempol saja, atau bahkan tidak diperdulikan sama sekali. Kita juga sering melihat dua orang sahabat duduk bersama-sama ngobrol, tetapi yang satunya asik bermain HP, sementara sahabat yang lainnya bercerita tentang keluh kesah yang ada di hatinya kepada sahabatnya tersebut. Tetapi sahabat ini kalaupun menimpali pembicaraan temannya itu, tangannya tetap memegang HP. Bayangkan, balikkan keadaan itu kalau kita yang berkeluh kesah begitu dan direspon dengan orang yang asik bermain HP. Bayangkan kalau itu terjadi kepada ayahmu, istrimu, atau rintihan yang datang dari dirimu sendiri. Ini adalah persoalan care, persoalan kepedulian. Keteladanan adalah care, kepedulian kepada orang lain.
dan kepedulian merupakan keteladanan yang paling mendasar. Kita juga tidak mampu mendengar hal-hal yang kecil. Kita tidak mampu mendengar suara-suara yang ada di dekat kita. Kita tidak mampu mendengar tangisan anak tetangga kita minta dibelikan balon kepada orang tuanya yang sedang kebingungan tidak punya uang untuk membeli beras. Sementara anak kita dengan riuh gemuruhnya bermain mobil-mobilan dengan bunyi-bunyian serta lampu yang menawan pamer di halaman rumah kita. Kita juga tidak mampu mendengar kalau ada tetangga yang berkelahi dan berujung pemukulan suami kepada istri karena suami tidak tahan mendengar omelan istri yang setiap hari selalu kebingungan apa yang mesti dimasak untuk dimakan hari ini. Kita juga tidak mampu mendengar kalau anak tetangga menangis minta dibelikan 2 tusuk bakso bakar dari penjual yang melintas di depan rumahnya. Sementara kita begitu bangganya pidato sana sini tentang sedekah dan berbagi, bercerita tentang umroh dan haji yang telah dilakukan berulang kali. Bahkan kita lebih mampu mendengar makna kicauan burung peliharaan di dalam sangkar dibandingkan suara keresahan istri sendiri yang risau dan khawatir anak telah kecanduan game akibat bosan belajar daring. Maka kembali kita teringat perkataan Socrates, "Nature has given us 2 ears to wise, and but one to tongue to the end that we shall hear and see more the when speaks." Semesta telah memberikan kita 2 telinga, 2 mata, tetapi dengan 1 lidah. Artinya kita harus lebih banyak mendengar dan melihat daripada berbicara. Kawan, sahabat, jangan Anda bicara fatwa-fatwa langit kalau keteladanan di bumi engkau tidak pedulikan. Sekali lagi, jangan Anda bicara fatwa-fatwa langit kalau keteladanan di bumi engkau tidak pedulikan. Terima kasih. Sampai ketemu dengan video berikutnya. Jangan lupa mohon di like, subscribe, dan kalau merasa bermanfaat silakan di share kepada teman-teman kita yang lain. Demikian, terima kasih sekali lagi.